Hai Sobat Bola, selamat datang di channel Mbah Dal TV. Perkenalkan, saya sportcaster dari Mbah Dal TV, Mas Dal Diri. Bisa panggil saja Mas Dal. Kali ini kita akan memprediksi, mengulas jalannya pertandingan untuk hari Kamis final Europa League antara Glasgow Rangers melawan Eintracht Frankfurt yang akan dilaksanakan di Stadion Seville, Spanyol. Untuk kali ini kita akan membahas segala sesuatu kemungkinan yang terjadi di pertandingan yang akan dilaksanakan Kamis besok. Untuk pertandingan final pada besok Kamis ini, Europa League final akan mempertemukan Glasgow Rangers dan Eintracht Frankfurt. Kita ketahui kalau kita bicara masalah sejarah di kedua klub ini, ada kemiripan yang terjadi antara Glasgow Rangers dan Eintracht Frankfurt. Kedua tim ini sudah puasa gelar di Eropa selama kurang lebih 40 tahun. Bahkan terakhir kali Glasgow Rangers itu menjuarai Winners, kalau sekarang sudah berganti nama, dulu juara tahun 72. Sedangkan laga final yang terakhir Glasgow Rangers lakukan adalah 14 tahun yang lalu, melawan Zenit Saint Petersburg dari Rusia pada tahun 2008 di Manchester. Glasgow kalah pada saat itu. Sampai hari ini mereka kembali lagi tampil di final melawan Eintracht Frankfurt. Sama juga dengan Eintracht Frankfurt, klub Jerman ini sebenarnya seperti underdog di liganya. Berbeda dengan Glasgow. Kalau Glasgow itu persaingannya ketat antara Glasgow Rangers dengan Glasgow Celtic. Di Jerman, Eintracht Frankfurt itu berada di antara posisi setelah Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Leverkusen. Dia berada di urutan ke-6 sampai ke-10 antara itu. Dia juara tahun 79 dengan masih namanya bukan Europa League tapi juara UEFA. Nah, uniknya Eintracht Frankfurt ini kali ini masuk ke final. Eintracht Frankfurt adalah salah satu klub satu-satunya yang bisa tampil di final Piala UEFA dan Europa League gitu. Mengenai prestasi tim untuk tahun ini di liganya masing-masing, Glasgow Rangers berada di urutan kedua. Tidak bisa lagi untuk mengejar poin perolehan dari Glasgow Celtic yang sudah merayakan juara. Jadi dia sudah nothing tulus untuk menatap pertandingan besok. Jadi dia sudah tidak memikirkan kans untuk juara liga karena sudah tidak bisa merebut poin, merebut juara. Sedangkan Eintracht Frankfurt berada di posisi ke-8 kalau tidak salah. Jadi di liga pun mereka sudah tidak ada kans untuk trofi. Jadi mereka akan tampil total, tampil penuh keyakinan, kekuatan. Juga pada saat merayakan lolos ke final kemarin, Eintracht Frankfurt diketahui mempunyai basic supporter yang fanatik. Sampai-sampai kemarin ketika mereka memastikan ke final, semua supporter turun ke lapangan untuk merayakan kemenangan tersebut. Jadi bisa dibilang untuk urusan supporter, Glasgow Rangers dan Eintracht Frankfurt mempunyai supporter fanatik. Jadi pertandingan kali ini ada kemiripan antara tim Glasgow Rangers dengan Eintracht Frankfurt. Bagaimana dengan komposisi pemain? Untuk komposisi pemain, kita ketahui, kita akan bahas ke Glasgow Rangers dulu. Glasgow Rangers pelatih, kalian tahu siapa? Giovanni Van Bronckhorst. Ya, dia ada keturunan Indonesia sedikit lah. Ya mungkin nggak sedikit ya, separuh Indonesia. Mungkin kakeknya atau neneknya dia orang Indonesia. Dia pernah juga
kapten timnas Belanda saat runner up Piala Dunia. Kemudian karirnya kepelatihan, dia sebelum di Glasgow Rangers dia berada di Guangzhou di Cina. Kemudian dia pindah ke Rangers menggantikan siapa? Steven Gerrard. Dia mempunyai warisan skuad dari Steven Gerrard yang sangat kuat, karena Steven Gerrard mampu membangun Glasgow Rangers dengan mempunyai kemiripan cara bermain seperti Liverpool. Dengan prestasi Steven Gerrard yang tidak terkalahkan di kandang di tahun musim kemarin, dan juara Skotlandia, mematahkan dominasi Celtic. Setelah Steven Gerrard pindah ke Aston Villa, Giovanni Van Bronckhorst mampu menerima tahta kepelatihan tersebut dengan sangat baik. Walaupun di Liga mereka masih kalah bersaing dengan Celtic, tapi di Europa League Giovanni Van Bronckhorst mampu membawa ke final Piala Eropa kali ini. Bagaimana dengan pelatih Frankfurt? Pelatih Frankfurt bukan lain adalah Oliver Glasner. Oliver Glasner ada pelatih Austria. Jadi rajak taktik dari Austria ini dulu dibajak. Karena di Jerman itu sering antar klub dia membajak pelatih, dia membajak pemain. Jadi ada pemain bagus di kasta bawah, kepindah ke kasta tengah, kemudian dibajak lagi. Sama juga Oliver Glasner itu juga mantan pelatih Wolfsburg yang dibajak oleh Eintracht Frankfurt. Untuk urusan pemain, kita akan bedah dulu Glasgow Rangers. Di Glasgow Rangers ini ada keunikan tersendiri, yaitu apa? Pencetak gol terbanyak di Europa League adalah dari Glasgow Rangers adalah Tavernier. Tavernier itu adalah seorang bek kanan. Jadi seorang bek kanan yang mempunyai jumlah gol produktif 7 gol di Europa League. Mengapa? Karena striker Glasgow Rangers yaitu Morelos itu cedera saat membela timnas Kolombia. Jadi ketika cedera, beberapa pertandingan akhir ini tidak bisa main. Makanya permainan Rangers tidak melulu mengandalkan Morelos. Jadi pada saat tertentu Tavernier ini mempunyai kemampuan shooting yang baik, passing yang baik, kemudian determinasi yang baik. Kadang-kadang tendangan bebas dia ambil, kadang-kadang dia overlap maju, dan itu membuat Rangers mempunyai pencetak gol terbanyaknya Tavernier. Kemudian di sana ada Ianis Hagi, tapi sayangnya Ianis Hagi ini, anak dari George Hagi ini, sedang cedera. Juga ada Aaron Ramsey. Aaron Ramsey dipinjam dari Juventus, namun Aaron Ramsey ini cedera hamstring. Beberapa kali main di Europa League, mungkin beberapa kali, kemudian dia cedera hamstring. Pernah jadi andalan, kemudian karena hamstring dia di bangku cadangan. Setelah sembuh masih di bangku cadangan. Kemudian kolektivitas tim klub Rangers ini sangat bagus, mirip-mirip seperti Liverpool lah. Karena dia mempunyai shoot yang efisien, passing yang efisien, tidak banyak dribble yang panjang, dengan bola-bola mati juga bagus. Kemudian ada juga, kalau penggemar MU pasti tahu siapa pemain yang dipinjamkan ke Rangers. Siapa? Dia Amad Diallo. Walaupun jarang diturunkan, tetapi dengan speknya pemain termahal di Rangers karena dari Manchester, dia mungkin bisa menjadi kartu as nanti. Tapi kita tidak tahu ya, apakah Van Bronckhorst mempercayai Amad Diallo untuk bermain. Oke, itu permainan dan komposisi pemain Rangers. Kemudian kalau kita bicara Eintracht Frankfurt, perbedaan yang signifikan dengan Rangers adalah kalau Rangers itu karena dari Skotlandia masih mirip-mirip sepak bolanya dengan Inggris, dari kick and rush dan passing, tidak banyak dribble. Itu beda dengan Eintracht Frankfurt. Walaupun di liga posisinya di middle, komposisi pemainnya itu tergolong unik karena banyak pemain di Eintracht Frankfurt itu non-Eropa. Banyak yang dari Asia seperti Makoto Hasebe, Daichi Kamada, juga beberapa pemain Latin. Oleh sebab itu, skill individu
dengan perbedaan yang di Rangers adalah di Eintracht Frankfurt itu skill individu dari gelandang-gelandang itu sangat mumpuni. Bahkan Daichi Kamada itu adalah top skor dari Eintracht Frankfurt di ajang Europa League, yaitu 5 gol. Skill Daichi Kamada itu sangat agresif dan dominasi dengan kaki kanan. Jadi keunggulan tim Eintracht Frankfurt itu berada di pada kemampuan individu per pemain. Tetapi yang harus diwaspadai oleh pelatih dan pemain Eintracht Frankfurt adalah kartu merah, karena di beberapa pertandingan terakhir tackling atau foul yang tidak perlu harus dihindari karena banyaknya kartu merah yang akan dicapai. Kesimpulannya, pertandingan akan berjalan begitu ketat. Ada 2 pilihan Frank Broncos yang akan dijalankan. Ketika reguler, Frank Broncos biasanya memakai 4-2-3-1. Namun, di pertandingan-pertandingan tertentu, mereka akan memakai pola 5-3-2 dengan Lundstrom yang notabene adalah gelandang bertahan akan ditarik mundur menjadi seperti pivot atau gelandang bertahan yang akan berada di belakang. Jadi 5-3-2. Itu untuk mengantisipasi mungkin agresivitas lawan Rangers nanti. Juga Frankfurt biasanya menggunakan 3-4-3 dengan ada di situ Kostic. Kostic itu adalah pemain Frankfurt yang passingnya, asisnya terbanyak dia ke strikernya Frankfurt. Jadi jika dilihat dari 5 pertandingan terakhir, kalau Rangers 4 kali menang, 1 kali draw, baik di Liga, baik di Europa League. Itu digabungan ya. Kalau Frankfurt dari 5 pertandingan terakhir, 2 kali menang, 1 kali draw, 2 kali kalah. Jadi kalau untuk histori last match-nya 5 pertandingan, Glasgow lebih unggul. Namun untuk pertandingan pada besok Kamis ini, saya memprediksi bahwa dalam 90 menit Eintracht Frankfurt bisa menang dengan skor 2-1. Dan itu akan sangat sengit. Namun jika melebihi batas waktu 90 menit, Glasgow Rangers bisa mencuri peluang untuk merebut piala Europa League. Seperti itu saja prediksi saya. Kita tunggu hasilnya. Prediksi boleh salah, kadang-kadang juga benar, tapi kita yang nonton asikin aja, ya kan? Selamat menonton pertandingan besok. Nantikan ulasan pertandingan, prediksi pertandingan, juga kita akan bedah taktik beberapa tim yang akan bertanding di tayangan-tayangan berikutnya. Tetap di channel Mbah Dal TV bersama saya, Mas Daldiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga, sobat bola, semangat, tetap olahraga, jaga kesehatan.